Para saintis, sahabat tim Biosains HM 2020, salam sehat. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembelahan sel secara mitosis. Hasil pembelahan mitosis bertujuan untuk membentuk dua inti sel yang baru. Kemudian mengalami sitokinesis dan membelah membentuk dua sel individu. Mitosis merupakan proses yang membagi duplikat DNA sel menjadi dua inti yang baru. Tahap mitosis ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah profase. Terjadi kondensasi DNA dan terbentuk struktur khas yaitu kromosom. Tahap berikutnya adalah prometafase, di mana mikrotubulus menempel pada kromosom. Tahap selanjutnya adalah metafase. Pada tahap ini, kromosom terletak sejajar di bidang tengah sel. Selanjutnya adalah anafase, di mana kromosom menjadi terpisah. Tahap akhir adalah telofase. Pada tahap ini, membran inti terbentuk kembali di sekitar dua set kromosom, dan tahap mitosis selesai. Setelah tahap mitosis selesai, maka segera akan diikuti oleh proses sitokinesis dan terbentuklah dua sel anakan yang baru. Mitosis ini merupakan salah satu bagian dari siklus sel, di mana pada sel eukariotik duplikasi sel terjadi setiap 24 jam. Sebagian besar siklus dihabiskan untuk interfase. Interfase terdiri dari 3 tahap, yaitu G1, S, dan G2. G1 atau GAP1 adalah tahap pertumbuhan pertama dalam interfase. Pada tahap ini, sel bertumbuh dan hampir mencapai ukuran penuh dan melakukan banyak fungsi biokimia yang spesifik pada organisme. Selanjutnya adalah fase S atau sintesis. Fase ini merupakan tahap penting karena selama fase ini terjadi replikasi DNA di dalam nukleus. Tahap selanjutnya adalah G2 atau GAP2. Pada tahap ini, sel telah selesai bertumbuh dan berlangsung kurang lebih 4 jam. Satu sel telah selesai menggandakan DNA dalam nukleus dan dua sentrosom sel terbentuk di sitoplasma. Lalu proses mitosis segera dimulai. Pada sel eukariotik, fase ini berlangsung kira-kira 60-80 menit. Tahap pertama mitosis adalah profase. Pertama-tama, kita dapat melihat struktur kromosom yang terjadi melalui proses kondensasi DNA. Pada saat yang sama, untaian protein yang disebut mikrotubulus muncul dari sentrosom, dan akhirnya anak inti atau nukleolus menghilang. Selanjutnya, tahap prometafase. Dimulai ketika membran inti menghilang. Pada saat yang bersamaan, untaian mikrotubulus atau serat gelendong terbentuk dari sentrosom. Untaian ini melekat pada struktur protein yang disebut kinetokor. Satu kinetokor melekat pada kromosom dari setiap kromatid saudara. Tahap berikutnya adalah metafase. Selama tahap ini, kromosom atau kromatid saudara terletak sejajar di sepanjang bidang ekuator sel, sehingga kedua kromatid menghadap ke kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini, kromatid saudara siap untuk dipisahkan. Hal ini terjadi selama tahap anafase melalui proses pemendekan mikrotubulus yang menempel pada kinetokor. Selain itu, kutub sel bergerak lebih jauh dan menyebabkan terjadinya pemisahan kromatid saudara. Pada akhir anafase, kromatid saudara telah pindah ke kedua ujung sel. Tahap terakhir adalah telofase. Pada tahap ini akan terbentuk komponen-komponen sel baru. Serat gelendong mulai menghilang. Membran inti yang baru terbentuk kembali dan membungkus kromosom di ujung setiap sel. Kromosom terurai kembali ke dalam bentuk yang tidak terkondensasi, dan tahap mitosis selesai. Setelah mitosis,
sel akan mengalami proses yang disebut dengan sitokinesis. Pertama, terbentuk alur pembelahan di mana sel dikompres oleh cincin kontraktil dan membagi sel menjadi dua bagian yang sama. Organel dalam sel telah direplikasi dan dibagi menjadi dua bagian sel. Organel sel meliputi mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, dan juga kloroplas. Setelah sel selesai membelah, demikian selanjutnya sel akan masuk tahap interfase G1 dan siap untuk memulai pertumbuhannya. Baik, mari kita lihat prosesnya sekali lagi. Mitosis dimulai dengan profase. Terjadi kondensasi DNA menjadi kromosom. Diikuti prometafase. Mikrotubulus terbentuk dan membran inti menghilang. Metafase. Kromosom terletak sejajar di bagian sel. Anafase. Kromosom bergerak terpisah. Terakhir, tahap telofase. Terbentuk membran inti yang baru. Dan selesailah tahap mitosis. Akhirnya, pembelahan sel terjadi pada proses sitokinesis. Terbentuklah dua sel baru yang siap untuk tumbuh dan menjalankan fungsi khusus masing-masing. Demikian penjelasan saya tentang proses pembelahan sel secara mitosis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.